Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Edukasi Emas. Hari Senin tanggal 11 November 2024. Langsung saja kita bahas analisanya. Dimana ini saya membuka time frame 1D daily, yang mana kita melihat di sini emas masih dalam tahap korektif ABC ya di time frame satu hanya, setelah dia menyelesaikan 5 gelombang di time frame daily-nya. Lalu ini dia melanjutkan korektif di time frame ABC-nya, gelombang ABC-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat perjelas lagi di time frame 4H ya, dimana kemarin sudah saya jelaskan di pembahasan video sebelumnya. Di sini saya masih melihat bahwasanya wave B ini emas itu sudah melewati Fibonacci yang pertama ya di 2699. Nah, seharusnya memang ini dia sudah valid untuk melanjutkan ke wave C. Namun di sini saya masih melihat bahwasanya wave B ini sepertinya masih belum berakhir dan dia masih punya potensi ke 2716 dan 2734. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini akan saya jawab di time frame satu hanya nanti. Kenapa dia bisa begitu? Nah, menurut saya perjalanan dari wave A ke wave B ini adalah sebuah perjalanan 5 gelombang di time frame satu hanya. Nah, nanti kalau kita buka di time frame satu hanya akan kelihatan lebih jelas ya. Jadi ini wave A-nya sudah selesai ya. Wave A di 4 hanya itu sudah selesai. Lalu ini adalah perjalanan wave B dari A ke B yang sedang dia alami saat ini, yang mana dia kemarin sudah breakout dari 2699 dan lalu ini turun lagi. Nah, menurut saya ini masih bisa naik lagi karena ini masih punya potensi wave B-nya ke 2716 sampai dengan 2734. Nah, begitu ya. Di sini saya akan langsung buka di time frame satu hanya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi menurut saya perjalanan dari wave A ke wave B itu adalah, kalau kita buka di time frame satu hanya itu dia membentuk 5 gelombang di time frame 1H. Nah, ini menurut saya seperti ini. Semoga saja ini tidak salah ya. Namun sekali lagi saya ingatkan, ini bukan ajakan open posisi atau ini prediksi yang 100% tepat, tidak. Ini hanya sekedar sharing analisa pribadi dari saya, dari ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari mengenai Elliott Wave 5 gelombang ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi perjalanan dari wave A ke wave B ini membentuk 5 gelombang nantinya, yang mana gelombang 1 sudah selesai dan sekarang emas ini sedang melakukan perjalanan gelombang kedua ya, dari gelombang 1 ke gelombang 2. Nah, ini gelombang 2. Nah, setelah gelombang 2 ini selesai, dia akan naik lagi ke gelombang 3, lalu dia koreksi lagi gelombang 4 dan diakhiri dengan gelombang kelima. Nah, jadi seperti ini. Nah, pertanyaannya, gelombang kedua ini sampai mana? Sebenarnya secara teori Elliott Wave harusnya gelombang 2 ini adalah Fibonacci 61,8% dari gelombang pertama. Nah, cuman tidak selalu saklek seperti teori ya. Bisa juga dia 61,8% atau 50% ataupun 38,2% dari gelombang kesatunya. Nah, ini kita ukur ya dari gelombang satunya. Nah, di sini kelihatan bahwasanya ini dia gelombang kedua ini dia sudah melebihi dari 38,2% ya. Nah, di sini dia sudah maksimal nih gelombang keduanya gitu ya. Jadi ini harusnya tuh di 61,8% ini gelombang kedua, lalu dia melanjutkan ke gelombang 3. Namun tidak selalu saklek seperti teori. Nah, bisa di sini 61,8%, bisa 50%, bisa juga 38,2%. Yang ini kasusnya dia sudah melewati 38,2% ya. Sebenarnya di sini bisa saja open posisi buy, stop loss-nya di sini di 2659 ya, untuk mengurangi resiko atau risk reward yang cukup pantas lah ya. Karena kalau dia sampai breakout ini, ya berarti ini 5 gelombang di 1H ini tidak valid ya, sudah tidak valid lagi, yang mana berarti emas akan melanjutkan langsung wave C-nya. Karena kalau kita lihat di 4H ini memang dia wave B-nya ini sudah valid ya, karena dia sudah
melewati 2699 ini. Jadi sebenarnya dia kalau mau lanjut ke wave C langsung itu dia sudah valid begitu ya. Nah, dia sudah valid begitu. Nah, balik lagi ke 1H. Jadi ini bisa saja dia 5 gelombang ini tidak valid kalau apabila dia ini breakout 2659 sampai dengan dia breakout di 2643, yaitu adalah support dari gelombang kesatunya ini ya. Kalau dia breakout 2643 berarti ya 5 gelombang ini di 1H ini sudah tidak valid lagi gitu ya. Mungkin sekian aja analisa dari saya ya. Saya sih melihatnya ini emas masih punya potensi naik lagi ya. Semoga saja masih ada potensi untuk naik lagi di time frame di gelombang 3-nya, lalu koreksi 4 dan terakhirnya di gelombang 5 baru kemudian dia melanjutkan penurunan ya, dari sini melanjutkan penurunan ke wave C-nya ya. Melanjutkan penurunan ke wave C-nya gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya harusnya masih seperti ini ya. Kalau misalnya ini 5 gelombang ini valid di time frame 1H. Karena memang ini biasanya gelombang ABC di time frame 4H dan daily ini dia cukup memakan waktu lumayan lama gitu. Satu gelombang dia bisa sampai 1 minggu, bahkan 5 hari sampai 1 minggu gitu. Jadi ini rapat sekali gelombang di 1H-nya ini, pasti rapat sekali gitu, karena untuk men-spare waktu biar ini tuh tercapainya 1 minggu atau sampai seminggu lebih baru dia selesai gelombang B dan melanjutkan ke gelombang C gitu. Nah, itu analisa pribadi dari saya ya. Mungkin sekian dulu, semoga mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya menghimbau, ini bukan ajakan untuk open posisi ataupun prediksi 100% yang akurat, namun saya hanya 100% murni sharing analisa pribadi dari saya. Boleh diikuti, boleh enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.